Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami akan beribadah kepadamu. Tuhan kiranya pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya mau taat kepada perintah Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian, susahnya aku taat. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi ya, susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah aku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana menyenangkan Tuhan. Pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum, wajah Tuhan tersenyum. Adik-adik yang terkasih, melalui pujian tersebut kita mau taat kepada Tuhan. Karena ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan sangat senang melihat kita. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan pujian Yesus menginginkan daku. Biarlah hidup kita bersinar, bercahaya bagi orang di sekitar kita. Kita menyanyikan pujian ini ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus, aku bersinar terus. Selamat pagi anak-anak, ini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang indah yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami.
Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah anak-anak, beberapa minggu yang lalu kalian sudah mendengarkan firman Tuhan ya, tentang 10 perintah Allah. Wah, ternyata perintahnya sangat banyak. Sekarang pertanyaannya adalah anak-anak, apakah 10 perintah Allah yang sudah kalian pelajari itu sudah kalian lakukan di dalam hidup kalian? Sudah belum ya? Anak-anak, ternyata 10 perintah Allah yang Allah berikan untuk kita semua sampai hari ini bukan hanya untuk kita baca, bukan hanya untuk kita mengerti, tetapi untuk kita lakukan. Tapi bisa nggak ya Lose melakukan semua perintah Tuhan itu 10 loh. Bukan hanya 1, tapi 10. Itu ibaratnya anak-anak ketika misalnya Lose Yasmin sedang membuat kue begitu ya. Lalu kemudian ada 10 butir telur. Kemudian telur yang pertama sampai yang ke-9 ketika Lose pecahkan dan itu baik. Namun ketika Lose Yasmin memasukkan telur yang terakhir yang ke-10 itu sudah terlanjur kebuka dan tertuang di dalam 9 telur yang lainnya. Anak-anak, kira-kira hasil dari telur-telur ini apakah menjadi baik atau menjadi rusak? Ya, betul sekali. Semua telur yang 9 yang baik tadi menjadi rusak anak-anak. Karena ada 1 telur yang busuk dan sudah tercampur. Sama kita di hadapan Tuhan juga demikian. Walaupun ada 10 perintah Allah yang sudah kita pelajari, tapi kalau kita masih melakukan dosa anak-anak, tetap kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa kita sungguh membutuhkan juru selamat. Kita tidak mampu anak-anak menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh seseorang yang bisa menyelamatkan kita. Siapakah dia anak-anak yang mampu menyelamatkan kalian semua dan Lose? Ya betul, hanya Allah saja yang bisa menyelamatkan kita di dalam diri Yesus Kristus. Nah anak-anak, suatu kali ada seorang yang bertanya kepada Yesus. Dia bertanya seperti ini, "Guru, bagaimanakah caranya saya memperoleh hidup yang kekal?" Wah, ini pertanyaan yang sungguh menakjubkan anak-anak. Dia bertanya tentang bagaimana supaya dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah hidup ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Lalu Yesus jawab apa? Kenapa engkau bertanya pertanyaan seperti itu? Pertanyaan tentang perbuatan baik. Lalu kemudian apa jawab Yesus? Ketika engkau bertanya seperti itu, lakukanlah semua perintahku. Lalu apa jawab orang ini? Guru, saya sudah melakukan perintah yang guru sampaikan. Terus ditanya lagi, perintahnya apa? Lalu kemudian guru atau Yesus ini anak-anak menyampaikan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, hormati ayah ibumu. Lalu apa jawab orang ini? Guru, semua itu sudah saya lakukan. Semua itu sudah saya lakukan dalam hidup saya sehari-hari. Kemudian anak-anak, ketika orang ini berpikir bahwa dia sudah melakukan semuanya, apakah artinya dia diperbolehkan untuk menerima hidup kekal? Ternyata tidak anak-anak. Justru Tuhan ngomong, kalau memang engkau sudah melakukan semua perintah itu tidak cukup. Engkau harus menjadi lebih sempurna. Kemudian orang ini tanya lagi, gimana caranya harus sempurna? Lalu Yesus jawab apa? Sekarang pergilah, jualah segala apa yang engkau miliki. Kemudian berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Dan setelah itu kembalilah ke sini dan ikutlah aku. Wah anak-anak, ketika orang kaya itu mendengar hal ini, dia sedih. Dia bingung. Kenapa kok Yesus sampai menyuruh harus menjual seluruh yang dia miliki? Padahal orang ini adalah orang kaya anak-anak. Dan dia sedih karena dia harus menjual
harus memberikan seluruh hartanya itu ketika sudah dijual kepada orang-orang miskin. Lalu apa yang dia lakukan anak-anak? Apakah dia melakukan apa yang Yesus perintahkan? Ternyata tidak. Dia akhirnya pergi dengan sedih dan dia terus berpikir tentang hal itu. Anak-anak, kita pun sama seperti orang kaya ini. Bisa saja kita tidak mampu mengikuti semua perintah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kalau kita lihat cerita orang kaya tadi anak-anak, dia terlalu terpaut, terikat hatinya oleh kekayaannya. Dia tidak berani melepaskan harta miliknya dan ikut Yesus. Ternyata masih ada perintah yang dia tidak mampu lakukan. Padahal tadi dia ngomong apa sama Tuhan Yesus? Saya sudah melakukan semua perintah itu. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta. Bahkan menghormati ayah ibu sudah saya lakukan, apalagi yang kurang. Tapi ketika Yesus menyuruh dia menjual seluruh harta miliknya, dia tidak mau melakukannya anak-anak. Dia sedih, hatinya melekat kepada hartanya. Dia tidak bisa memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan, kepada Yesus. Sama dengan kita anak-anak. 10 perintah Allah sulit untuk kita lakukan. Tetapi anak-anak, walaupun sulit kita lakukan karena keberadaan kita yang berdosa, itu menunjukkan bahwa lause kalian semua membutuhkan seorang juru selamat. Kita membutuhkan ada orang yang menolong kita, mengangkat kita dari dosa-dosa kita. Dan ketika kita sudah memiliki juru selamat itu, memiliki seorang penolong itu anak-anak, maka kita akan dimampukan untuk menaati firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Anak-anak kita sendiri tidak mampu. Kita adalah manusia yang lemah. Sama seperti kalian di rumah, bisa saja, ya Lause barusan tadi aku marah-marah sama mama papa. Barusan tadi aku berbohong sama mama papa. Barusan tadi ketika guruku tanya, kamu sedang apa? Oh enggak, tadi lagi belajar kok. Padahal yang dilakukan apa? Bukan sedang belajar, bukan sedang mendengarkan bapak ibu gurunya waktu mengajar. Malah buka yang lain di layar laptop kalian. Nah anak-anak, itu sama saja kalian sedang tidak taat. Dan itu artinya kalian sedang tidak melakukan perintah Tuhan. Kalau Tuhan tanyakan kepada kalian saat ini, apakah kalian sudah melakukan semua perintah Tuhan? Kira-kira apa yang menjadi jawaban kalian? Sudah? Ataukah belum? Anak-anak tidak usah sedih. Mungkin ada yang katakan, sudah Lause, sudah. Betulkah sudah? Seperti tadi orang kaya itu anak-anak. Dia mengatakan sudah. Tapi ternyata masih ada saja perintah yang tidak bisa ditaati. Kita pun mungkin demikian. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Ayo kita membuka hati kita. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya Tuhanlah yang memampukan kita, yang menolong kita agar kita bisa selamat dari dosa-dosa kita dan kita bisa menaati semua perintah Tuhan. Tapi anak-anak ingat, ketika kita menaati perintah Tuhan, ada kalanya kita akan jatuh bangun. Tidak mudah, tidak gampang. Tetapi ketika kita berpegangan pada Yesus anak-anak, ketika dia sudah menyelamatkan hidup kita, ingatlah ada Tuhan Yesus yang akan menolong kita melakukannya waktu demi waktu, bahkan hari demi hari, tahun demi tahun, bahkan seumur hidup kita. Anak-anak, biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kalian. Kita adalah manusia berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak mampu menaati semua perintah Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa kita membutuhkan juru selamat untuk menyelamatkan kita. Nah anak-anak, ayat hafalan kita apa hari ini? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sekali lagi Matius 5 ayat 8. Karena itu haruslah kamu sempurna
sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Kami bersyukur, kami belajar bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang menaati perintah Tuhan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan diri kami, tetapi karena ada Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukannya. Tuhan, kami percaya dan kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Kami tidak layak di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami, menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, yang memberikan keselamatan kepada kami, bahkan yang menolong kami untuk kami menaati setiap firman-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan, mampukan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami juga percaya bahwa ketika kami diselamatkan, ketika kami memperoleh hidup kekal, itu semua bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekayaan kami, tetapi karena Tuhan sendirilah yang berkarya bagi kami, memberikan kami keselamatan itu. Ketika kami percaya Yesus, maka kami percaya bahwa suatu hari nanti kami pasti bersama-sama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKA Gloria Pacar ataupun scan QRIS berikut ini. Adik-adik yang terkasih, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai. Jika adik-adik terberkati dengan video ibadah kita pada hari ini, adik-adik dapat menge-share link video ibadah kita ke teman ataupun saudara-saudara yang belum beribadah. Sampai bertemu pada minggu selanjutnya. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.